Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan sebuah tugas, yakni presentasi mengenai materi motivasi pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Panji Parman SEMAK. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Oke, di sini ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama ada Nia Sapitri, yang kedua ada Nadia Firnanda, yang ketiga ada R. Ajengtin Agustin, dan yang terakhir ada Fadria Syahri Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video presentasi mengenai materi motivasi dari kelompok 8. Selamat menyaksikan teman-teman. Tepuk tangannya mana dong? Di dalam sebuah organisasi, efektivitas manajer itu ditentukan dalam kemampuannya memotivasi, mengendalikan, mengarahkan, dan juga berkomunikasi dengan para bawahannya. Karena manajer bekerja melalui interaksi dengan orang lain, maka motivasi menjadi hal yang penting untuk menentukan berhasilnya manajer dalam mengatur sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Berbicara tentang motivasi, istilah motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu mover, yang artinya bergerak atau to move, yaitu proses kejiwaan yang merupakan tujuan dan arah dari setiap perilaku. Perilaku seseorang atau di sini yaitu karyawan adalah cerminan paling sederhana dari motivasi dasar mereka. Agar perilaku karyawan itu sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpaduan antara motivasi pemenuhan kebutuhannya dan juga kebutuhan dari permintaan organisasi atau sebuah perusahaan. Maka, motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi ini adalah sebagai faktor pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu atau sebuah goals. Para ahli memandang bahwa motivasi itu berasal atau bersumber dari dalam diri seseorang atau disebut dengan faktor internal. Tetapi, para ahli lainnya juga memandang bahwa motivasi itu bisa bersumber dari luar diri seseorang atau disebut dengan faktor eksternal. Maka dari itu, motivasi di sini itu terbagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang atau dalam diri seorang karyawan. Jadi, itu adalah murni dari faktor-faktor internal yang dirasakan oleh seseorang dan tidak melibatkan orang lain di dalamnya. Motivasi internal sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu motivasi fisiologis dan juga motivasi psikologis. Motivasi fisiologis di sini adalah motivasi yang bersifat alamiah atau biologis, seperti rasa lapar, rasa haus, seks, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi psikologis adalah motivasi yang bersifat psikologis atau yang berhubungan dengan mental seseorang, seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan sebuah pengakuan, kebutuhan akan rasa aman, dan lain sebagainya. Meskipun motivasi fisiologis dan psikologis berbeda, namun keduanya ini saling terikat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, motivasi fisiologis tadi contohnya adalah rasa lapar. Nah, rasa lapar ini nantinya akan mempengaruhi motivasi psikologis. Nantinya itu akan muncul rasa keinginan untuk mencari makanan guna memenuhi rasa lapar tersebut. Sebaliknya, motivasi psikologis itu dapat mempengaruhi motivasi fisiologis. Misalnya, motivasi psikologis tadi contohnya adalah kebutuhan akan sebuah pengakuan. Nah, nantinya itu akan mempengaruhi motivasi fisiologis berupa keinginan untuk bekerja keras supaya mencapai sebuah tujuan, yaitu mendapatkan sebuah pengakuan dari orang lain. Kemudian ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang, yaitu dari faktor-faktor internal perusahaan yang dikendalikan oleh seorang manajer. Faktor-faktor internal perusahaan yang dikendalikan seorang manajer itu seperti gaji, kebijakan suatu pekerjaan, sebuah penghargaan, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya.
Douglas McGregor, seorang psikolog sosial asal Amerika, merumuskan dua teori dasar perilaku manusia yang disebut dengan teori X dan teori Y. Di mana teori X dan teori Y ini itu bisa menjelaskan tentang motivasi eksternal. Jadi apa sih teori X dan teori Y itu? Teori X ini menekankan pada sebuah pengawasan, penghargaan, dan juga sebuah hukuman. Manajer yang menganut teori X ini percaya bahwa karyawan itu adalah mempunyai sifat pemalas atau dapat menghindari pekerjaan jika mereka bisa. Jadi, manajer yang menganut teori X ini cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter dan percaya bahwa setiap pekerja itu harus diawasi dan dikendalikan secara ketat untuk menjamin produktivitas kerjanya. Sedangkan untuk teori Y ini menyoroti motivasi bahwa karyawan itu bisa bekerja dengan baik dan menikmati pekerjaan yang mereka kerjakan. Manajer yang menganut teori Y ini cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis karena mereka percaya bahwa setiap pekerja itu bisa bekerja secara mandiri dan berkontribusi dengan baik kepada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Teori X dan teori Y ini memiliki implikasi terhadap motivasi dan produktivitasnya, dan manajer dapat memilih untuk menetapkan strategi dari kedua teori tersebut dalam praktiknya berdasarkan dengan sifat pekerjaan dan juga karakteristik dari setiap karyawan yang ada. Jadi, motivasi eksternal ini itu harus bersifat fleksibel karena harus menyesuaikan dengan keunikan dari setiap karyawan yang ada di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Teori-teori motivasi akan berkembang dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangannya, terdapat 3 pandangan terhadap teori motivasi, yaitu model hubungan tradisional yang didukung oleh Frederick Taylor, yang kedua ada model hubungan manusia yang didukung oleh Elton Mayo, dan yang ketiga ada hubungan sumber daya manusia yang didukung oleh Mike Gregor dan juga Maslow. Model tradisional ini menekankan pada insentif atau pemberian upah kepada karyawannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Di sini, manajer memotivasi karyawannya dengan memberikan insentif upah atau penghargaan dalam bentuk uang, di mana semakin besar hasil kerja yang dicapai oleh karyawan, maka semakin besar pula penghasilan yang dihasilkan karyawan tersebut. Model hubungan manusiawi. Model ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan sosial karyawannya dan membuat mereka merasa berguna dan juga penting, di mana manajer di sini itu harus lebih banyak memberikan kesempatan dan juga kebebasan karyawannya dalam membuat sebuah keputusan dalam mereka bekerja. Model ini menekankan pada faktor sosial yang dialami karyawannya saat bekerja. Model sumber daya manusia. Model ini adalah motivasi yang tidak berbicara tentang uang atau kepuasan kerja saja, melainkan karyawan itu perlu membuat dirinya berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Di mana manajer di sini itu harus mendorong rasa tanggung jawab bersama setiap karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Di mana nantinya setiap karyawan akan berkontribusi sesuai dengan kepentingan dan juga kemampuan masing-masing dari karyawan tersebut. Teori dalam pembelajaran motivasi yang pertama ada teori hierarki. Pada tahun 1943, seorang psikolog bernama Abraham Maslow mengembangkan teori mengenai hierarki kebutuhan. Ada 2 prinsip dalam teori ini. Yang pertama, semua kebutuhan manusia dapat disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Lalu yang kedua ada semua kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti menjadi motivasi utama dari sebuah perilaku. Nah, dalam teori hierarki ini juga ada seperti piramida ya. Fenomena ini dari awal dimulai dari kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan diri kita sendiri, individu kita sendiri seperti makan, minum, tidur, rumah, seks, dan lainnya gitu. Lalu yang kedua, kebutuhan keamanan yang dimana kita perlu dilindungi ya dari keselamatan kita perlu dilindungi dari kejahatan, ancaman ataupun kejahatan lainnya gitu. Lalu ada
kebutuhan sosial, yang dimana kebutuhan terhadap rasa cinta dan kepuasan menjalin hubungan dengan orang lain, lalu kepuasan diterima di suatu kelompok tertentu gitu. Lalu ada kebutuhan penghargaan, yang dimana ini kebutuhan mengenai potensi diri kita sendiri, lalu kedudukan kita dan kehormatan diri kita sendiri. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kita tuh bisa memenuhi diri untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, hingga kita bisa mempergunakan potensi ini tuh untuk suatu yang kita banggakan di suatu hari nanti gitu, hingga kita bisa mencapai apa sih goals dalam hidup kita ini gitu. Jadi dalam ini tuh kita memberikan potensi untuk perkembangan diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada teori berpresentasi, di mana seseorang yang didasarkan dari kekuatan diri manusia itu sendiri. Nah, dalam teori ini ada 3 unsur, yaitu kebutuhan prestasi, 2 kebutuhan afiliasi, lalu yang ketiga kebutuhan kekuasaan. Yang pertama, kebutuhan prestasi itu bisa dilihat dari bagaimana dia bertanggung jawab atas tugasnya, lalu bagaimana dia mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Lalu yang kedua, afiliasi itu seseorang yang bisa dan selalu ingin berteman, ingin bersahabat dengan siapapun gitu. Dia tuh selalu ingin membuat relasi dengan orang lain dan berhubungan baik dengan orang lain. Lalu yang ketiga, kebutuhan kekuasaan, di mana seseorang ini selalu ingin mempunyai pengaruh atau kuasa terhadap orang lain. Lalu yang ketiga ada teori 2 faktor. Nah, teori 2 faktor ini pada tahun 1950-an Frederick Hartberg, peneliti motivasional, memberikan kesimpulan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi kerja gitu. Yang pertama, kepuasan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kepuasan kerja tuh? Jadi dia tuh bekerja di dalam tekanan yang baik, dalam lingkungan kerja dan kawan-kawan yang baik gitu, yang bisa mengapresiasi sebuah pekerjaan dia, yang memberikan masukan, saran, apapun itu gitu. Jadi lingkungannya tuh kerja dan atasan yang memberikan pengaruh baik terhadap karyawannya, tidak memberikan tekanan dan memberikan contoh yang baik gitu. Jadi kalau si pemimpinnya juga itu tuh bisa membimbing karyawannya dengan baik gitu. Jadi dia tuh puas dengan pekerjaannya dan dia bisa berkembang dengan potensi yang dia miliki. Lalu yang kedua yaitu faktor tidak kepuasan kerja, yang dimana mungkin saja ini tuh mereka memiliki ruang lingkup pertemanan yang kurang baik gitu, entah itu dari atasannya atau dari teman karyawannya sendiri gitu, atasannya yang menekan dia untuk selalu bekerja gitu, seperti itu. Dan karyawan yang mungkin kurang baik gitu, tidak memberikan dampak positif terhadap dirinya, jadi sehingga dia tidak puas dalam pekerjaannya dan tidak bisa berkembang dengan potensi yang dia miliki. Semuanya, yang keempat ada teori pengharapan Bloom. Teori pengharapan Bloom pada salah satu model teori yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi industri, yakni Victor Bloom pada tahun 1964. Yang mana teori itu berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan untuk mengambil suatu tindakan tertentu berdasarkan harapan mereka terhadap suatu hasil dari tindakan tersebut. Teori pengharapan Bloom itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada harapan. Harapan ini berkaitan dengan individu bahwa setiap usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Si individu itu bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya yakin dapat mencapai tujuan ini? Nah, jika si individu percaya bahwa mereka akan mencapai tujuan ini dan menghasilkan hasil yang diinginkan, maka si individu itu memiliki harapan yang tinggi. Terus yang kedua ada nilai. Nilai ini merujuk pada nilai atau ketentuan yang diberikan oleh individu terhadap suatu hasil tertentu, yang mana dalam konteks ini si individu bertanya lagi pada diri sendiri, apakah saya yakin hasil yang saya dapatkan ini bernilai bagi saya? Jika hasil yang diinginkan itu bernilai positif, maka si individu cenderung lebih termotivasi. Terus yang ketiga ada hasil-hasil. Hasil-hasil di sini berkaitan dengan keyakinan individu bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan atau akan menimbulkan feedback atau imbalan yang diinginkan. Dalam konteks ini pula, si individu bertanya lagi pada diri mereka sendiri,
Apakah saya yakin saya akan mendapatkan imbalan jika saya mencapai tujuan ini? Nah, jika si individu percaya bahwa setelah melakukan kinerja yang baik akan diikuti dengan imbalan yang diinginkan, maka si individu itu akan cenderung lebih termotivasi. Sama halnya dengan teori Hertzberg, Maslow, teori pengharapan Bloom itu juga tidak menjelaskan secara ringkas apa sih hal-hal yang mempengaruhi manusia terhadap motivasi kerja gitu. Tapi namun begitu, si teori itu sudah menjadi landasan utama bagi penelitian dalam perilaku organisasional. Model Porter Lawler itu adalah merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa motivasi, kepuasan, dan prestasi kerja itu berbeda. Jadi ketiganya itu memiliki variabel yang berbeda atau variabel yang berdiri sendiri. Karena dalam hal ini, menurut Porter dan Lawler itu motivasi itu tidak mengarah secara langsung ke prestasi kerja, melainkan melalui beberapa variabel perantara. Yang pertama ada kemampuan dan persepsi peranan. Baik, secara teoretik, model Porter Lawler akan berjalan sesuai alur seperti tampak pada gambar di samping. Yakni yang pertama, nilai penghargaan yang diharapkan orang dikombinasikan dengan persepsi orang tersebut dan probabilitas pencapaian penghargaan untuk menimbulkan suatu usaha tingkatan tertentu yang dikombinasikan dengan kemampuan dan sifat-sifat. Persepsinya mengenai kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi yang disyaratkan untuk memperoleh penghargaan-penghargaan intrinsik yang melekat pada penyelesaian tugas dan penghargaan-penghargaan ekstrinsik pada manajer bagi pencapaian prestasi yang diinginkan. Persepsi individu mengenai keadilan atas penghargaan-penghargaan ekstrinsik yang diterima, ditambah perasaan yang dihasilkan dari prestasinya itu akan menghasilkan apa sih? Nah, ya akan menghasilkan tingkat kepuasan yang dialami oleh orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Patria Syariah Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi selanjutnya, yaitu teori keadilan motivasi kerja. Sesuai namanya keadilan, teori ini berpandangan bahwa manusia ini terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara hal yang telah ia perbuat dengan imbalan yang nantinya ia diterima. Misalnya, ada seorang karyawan yang sudah bekerja keras, tetapi gajinya ini tetap kecil ya. Sedangkan ada juga karyawan lain yang pekerjaannya sama dengan dia, tetapi gajinya lebih besar. Atau si karyawan ini merasa bahwa ia ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari atasannya. Nah, hal ini akan menyebabkan kecemburuan atau perasaan ketidakadilan. Nah, apabila perasaan ketidakadilan ini ada, maka si karyawan ini bisa melakukan banyak hal atau perilaku yang berbeda-beda, seperti menurunkan prestasi kerja, mogok kerja, atau bisa jadi nantinya karyawan ini minta berhenti kerja. Nah, oleh karena itu nih, seorang manajer harus bisa mengetahui apakah ketidakadilan itu terjadi di perusahaannya atau tidak, karena ini akan mempengaruhi kinerja, karena akan berpengaruh pada motivasi kerja untuk perusahaannya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu teori pembentukan perilaku Skinner. Teori ini dikembangkan oleh psikolog bernama Burrhus Frederick Skinner. Nah, di dalam teori ini terdapat konsekuensi. Yang pertama itu konsekuensi positif, yaitu konsekuensi berupa hadiah atau reward, dan sifat konsekuensi positif ini bersifat mengulang. Dan selanjutnya ada konsekuensi negatif, itu berupa hukuman atau punishment. Konsekuensi ini bersifat tidak diulang. Jadi apabila karyawan ini memiliki atau mendapat konsekuensi positif berupa reward, maka ia akan cenderung mengulang. Dan sebaliknya, apabila ia mendapatkan konsekuensi negatif berupa punishment atau hukuman, maka ia cenderung tidak mengulangi lagi. Nah, ada beberapa konsekuensi yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama, karyawan mendapatkan penghargaan. Nah, di sini karyawan mendapatkan penghargaan dari atasannya atas kinerja yang bagus. Maka dengan harapan si atasan, si karyawan ini mampu mengulangi lagi prestasi kerjanya ia, sehingga ini akan berguna untuk perusahaan. Nah, yang kedua yaitu karyawan menghindari konsekuensi negatif. Seorang manajer bisa mencoba menghindari si karyawan ini agar dia tidak mendapatkan konsekuensi negatif tersebut. Misalnya,
si bos ini, si manajer ini datang lebih pagi daripada jam yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga dengan harapan ia bisa menjadi contoh dan diikuti oleh karyawan lain, sehingga si karyawan tersebut mengikuti apa yang telah manajer ia lakukan, datang lebih pagi. Nah, yang ketiga, karyawan diberikan konsekuensi negatif. Nah, si karyawan ini mendapatkan punishment atau hukuman dari seorang manajer dengan harapan si karyawan ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, yang keempat, karyawan tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Nah, di dalam hal ini si karyawan ini diabaikan oleh si manajernya, sehingga ia akan berpikir atau introspeksi diri, sehingga ia akan memperbaiki diri di kemudian hari. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah motivasi merupakan faktor penting dalam manajemen. Karena karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih baik kepada organisasi. Terdapat berbagai teori motivasi, seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan teori Y. McGregor, teori berpresentasi David McClellan, teori penghargaan Froome, teori Porter dan Lawler, teori keadilan motivasi kerja, teori pembentukan perilaku Skinner, dan teori motivasi 2 faktor Hertzberg. Manajer perlu memahami kebutuhan dan harapan individu karyawan untuk dapat memotivasi mereka dengan efektif. Motivasi bukan hanya tentang pemberian insentif finansial, tetapi juga melibatkan aspek non-finansial seperti pengakuan, pengembangan keterampilan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Manajer perlu terus-menerus berupaya untuk mempertahankan motivasi karyawan agar mencapai hasil yang lebih baik dan memenuhi tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.